Bayangin, kamu sudah latihan bertahun-tahun, angkat beban ratusan kilo, pecahin rekor dunia. Tapi ketika kesempatan tampil di panggung internasional datang, yang mengalahkan kamu bukan lawan, melainkan biaya. Inilah kisah yang lagi ramai dibicarakan tentang mahalnya sebuah prestasi seorang atlet angkat berat asal Buleleng, Bali, Igede Wahyu Surya Wiguna, yang seharusnya tampil di ajang dunia di Lithuania, justru harus gagal berangkat. Bukan karena cedera, bukan karena performanya turun, tapi karena satu hal, dana jaminan ratusan juta rupiah, dan birokrasi yang gak kunjung selesai. Lewat unggahan yang viral di media sosial, Wahyu membuka curhatannya dengan kalimat yang langsung nyentil hati. Kalah sebelum berperang, gimana enggak? Untuk bisa berangkat, ia diminta menyiapkan dana jaminan sebesar $20.000 atau sekitar 339 juta rupiah. Dana itu katanya untuk kebutuhan pengamanan. Kalau terjadi sesuatu, dipakai untuk denda. Kalau tidak, uangnya akan dikembalikan. Masalahnya, uang segitu harus disiapkan sendiri dan buat atlet daerah. Angka itu bukan cuma besar, tapi nyaris mustahil yang bikin publik makin geram. Wahyu ini bukan atlet biasa. Di tahun 2025, ia tampil luar biasa. Di kejuaraan Asia Afrika Pasifik di Jepang, hasilnya 2 medali emas, 1 perak, dan yang paling gila, dia memecahkan rekor Asia dan dunia di kategori squat kelas 66 kg dengan angkatan 230 kg. Wahyu! Advanced Free Division. Please give us a round of applause for the athletes today. For Open champion, we have Igede Wahyu Surya Wigna Saya from Indonesia with 641.5 kilo. Ladies and gentlemen, please stand up for the Indonesian national anthem. Moving on to the 59 kilos master. Artinya apa? Secara prestasi, dia sudah layak banget ada di panggung dunia. Tapi, realitanya, jalan menuju ke sana malah terasa seperti ditutup pelan-pelan. Padahal tinggal selangkah lagi. Mimpi saya yaitu tercapai, menjadi juara 1 International Powerlifting Federation di kelas 59 kg dan tembus Sheffield. Tetapi mimpi saya itu dipatahkan oleh negara saya sendiri. Saya sangat kecewa. Apakah pernah menyumbang 1 rekor dunia dan 3 rekor Asia itu tidak cukup untuk saya tampil lagi di kejuaraan International Powerlifting Federation. Berarti saya bisa bertanding lagi ke internasional itu sekitar tahun 2029 setelah PON. Kenapa? Karena dari alasan mereka yaitu untuk mengamankan PON itu sendiri. Kalau misalnya ada keraguan yaitu saya neti atau tidak, saya siap dites doping dimanapun, kapanpun, dimanapun, dan siapapun bebas. Sehingga itu tidak menjadi alasan yaitu tidak memberangkatkan saya ke luar. Saya kalau berangkat keluar itu tidak menggunakan yaitu dana Pabersi Pusat, melainkan dari dana saya sendiri dan para sponsor. Saya hanya meminta surat rekomendasi itu saja. Mimpi saya tertunda. Perasaan saya kali ini yaitu kecewa. Padahal tinggal selangkah lagi. Mana bilangnya? Tinggal selangkah lagi saya bisa yaitu mencapai podium 1 atau 2 atau 3 di kejuaraan International Powerlifting Federation. Mari kita sama-sama berbenah yaitu untuk memajukan powerlifting di Indonesia. Netizen pun langsung bereaksi. Banyak yang mempertanyakan, kenapa atlet yang sudah terbukti berprestasi justru harus menanggung beban sebesar ini sendirian? Di sisi lain, pihak federasi memberikan penjelasan, katanya biaya itu berkaitan dengan aturan internasional, termasuk prosedur anti-doping yang ketat. Semua disebut sesuai regulasi. Tapi, pertanyaannya,
tetap sama. Kalau ini bagian dari sistem, kenapa yang menanggung justru atletnya? Sementara itu, dari pihak daerah, dukungan yang diberikan masih sebatas apresiasi karena urusan administrasi dan rekomendasi, katanya, ada di tingkat pusat. Dan disinilah masalah klasik itu muncul lagi. Atlet sudah siap bertanding, tapi terjebak di tengah-tengah sistem. Di satu sisi, dituntut berprestasi dunia. Di sisi lain, harus berjuang sendiri untuk bisa berangkat. Kasus ini jadi pengingat keras bahwa perjuangan atlet itu bukan cuma di arena, tapi juga di balik layar. Melawan realita yang seringkali tidak berpihak. Wahyu mungkin batal tampil tahun ini, tapi suaranya sudah membuka mata banyak orang bahwa Indonesia bukan kekurangan talenta hebat. Kita hanya sering terlambat menjaga mereka. Dan sekarang pertanyaannya sederhana. Kalau seorang pemecah rekor dunia saja harus berhenti karena biaya, bagaimana dengan atlet lain yang belum terdengar namanya? Karena pada akhirnya yang dibutuhkan bukan sekadar simpati, tapi solusi nyata. Karena seperti kata Wahyu, saya hanya ingin bertanding. Saya hanya ingin berprestasi.